Halo para penggemar Tokyo Manji Gang. Gimana kabar kalian? Semoga yang masih nganggur kayak saya cepet-cepet dapat kerjaan dan bisa bahagiain orang tua ya. Kali ini saya mau bahas film yang kalian tunggu-tunggu selama ini, yaitu Tokyo Revenger live action, dimana karakter Abang Draken itu waduh dudu kece abis anjay. Buat kalian yang udah tahu sinopsisnya boleh skip bagian ini. Dan buat yang belum tahu, film ini menceritakan seseorang pria pecundang yang bisa kembali ke masa lalu untuk menolong pacarnya yang akan mati di masa depan. Di masa lalu pun dia berusaha untuk tidak menjadi seorang pecundang dan berhasil menjadi anggota gangster yang cukup disegani. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kehidupan Hanagaki Takemichi yang begitu menyedihkan, dengan keadaan kamar yang kumuh dan muka yang lusuh. Ketika ia akan memakan roti yang sudah basi, ia pun dikejutkan dengan berita meninggalnya Tachibana Hinata dan adiknya Tachibana Naoto, yang ternyata Hinata adalah satu-satunya wanita yang pernah dipacari Takemichi. Saat ini Takemichi sudah berumur 27 tahun dan bekerja di sebuah toko. Di sana ia sempat diledeki temannya karena masih perjaka dan disuruh untuk mencari wanita-wanita open BO supaya lepas dari status perjakanya. Sambil menunggu kereta sepulang bekerja, Takemichi merenungi kehidupannya yang seperti sampah. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mendorong Takemichi ke tengah-tengah rel kereta yang sedang melintas. Akan tetapi bukannya mati tertabrak kereta, ia malah kembali ke masa lalu, di mana ia masih sekolah dan menjadi berandalan bersama teman-temannya yang bernama Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Takemichi merasa bahwa ini semua adalah kilas balik di mana seorang mengingat kehidupannya sebelum meninggal. Dan ketika bercermin, dia pun kaget melihat dirinya di masa lalu yang begitu norak. Di waktu itu Akun menjelaskan jika siang nanti mereka akan tawuran dengan anak kelas 2 dari SMA Shibuya. Mereka menyuruh Takemichi menghubungi sepupunya yang bernama Masaru, yaitu anak kelas 3 yang dijuluki anjing gila dari Shibuya. Tujuannya supaya anak kelas 3 SMA Shibuya tidak ada yang mengganggu mereka. Takemichi pun melihat HP-nya dan baru menyadari jika ia kembali ke 10 tahun yang lalu. Sesampainya di TKP, mereka malah didatangi geng Kiyomasa, anak kelas 3 SMA dari Shibuya. Tak lama datanglah Masaru yang mereka kira preman di kelas 3 SMA Shibuya. Ternyata hanyalah anjing penurut Shibuya, atau bisa dikatakan kacungnya Kiyomasa. Tanpa basa-basi, Kiyomasa pun langsung menghajar Takemichi and the gang. Takemichi pun akhirnya ingat jika ini semua adalah awal dari kehidupan sampahnya, di mana ia akan dihajar habis-habisan dan menjadi budak seumur hidupnya Kiyomasa. Dan itu semua yang menjadikan dirinya di masa depan menjadi seorang pecundang. Setelah dihajar habis-habisan sambil menyesali kehidupannya, Takemichi pun pergi untuk menemui Hinata, kekasihnya. Yang ternyata Hinatanya sungguh kawaii anjay. Hinata yang melihat Takemichi penuh luka dengan sigap mengobatinya. Sembari diobati, Takemichi berkata jika 10 tahun lagi ia akan mati. Tapi Hina membalas perkataan itu dengan menyuruh Takemichi untuk terus berjuang dan terus bersamanya selama 10 tahun ke depan, yang membuat Takemichi pelongo-pelongo. Setelahnya ia merenung di taman dan tanpa sengaja melihat adiknya Hina yang bernama Naoto sedang dipalak. Dengan gaya sok kerennya ia mencoba menolong, tapi ya mereka berdua akhirnya mengobrol di taman itu. Di sini Takemichi memberitahu Naoto jika 10 tahun lagi Hina dan Naoto akan mati dalam insiden kecelakaan truk yang melibatkan geng Tokyo Manji. Takemichi juga meminta agar Naoto bisa melindungi kakaknya. Percakapan itu diakhiri dengan berjabat tangan yang membuat Takemichi kembali ke masa depan. Ketika ia sadar, ia terkejut jika dirinya masih hidup dan diselamatkan oleh seorang detektif yang ternyata adalah Naoto dari masa depan. Naoto menjelaskan jika perkataan Takemichi di masa lalu bisa merubah masa depan, di mana sejak ia bertemu Takemichi, ia berusaha menjadi polisi untuk melindungi kakaknya. Tapi sayangnya masa depan Hinata masih tetap sama. Hina masih tetap mati meskipun Naoto berusaha melindunginya. Akhirnya Takemichi dibawa ke rumah Naoto.
Dan di sana ia menjelaskan rangkaian kejadian yang menyebabkan Hina meninggal, yaitu dikarenakan perseteruan geng Tokyo Manji. Naoto pun menyuruh Takemichi kembali ke masa lalu dan mencegah pertemuan antara Sano Manjiro dan Kisaki Teta supaya masa depan Hinata bisa berubah. Dengan sedikit paksaan, Takemichi akhirnya bisa kembali ke masa lalu dengan cara menjabat tangannya Naoto. Seketika Takemichi pun terbangun di masa lalu, tepat di mana ia harus bertarung dan kalah dengan sekali cotosan saja. Pertarungan ini diselenggarakan oleh Kiyomasa, salah satu anggota geng Tokyo Manji. Setelah itu Kiyomasa memilih Takuya untuk bertarung berikutnya. Di sela-sela keributan itu, Akun berjalan menuju Kiyomasa. Disinilah Takemichi teringat masa lalu Akun dimasukkan ke penjara karena menusuk Kiyomasa, sehingga dengan cepat ia menghentikan Akun. Dan Takemichi memberanikan dirinya untuk menantang Kiyomasa bertarung. Hal ini dilakukannya sebagai langkah awal untuk merubah masa depan. Ia berkata jika ia menang maka Takemichi ingin dipertemukan dengan Sano Manjiro. Tingkah Takemichi membuat Kiyomasa kesal. Ia pun menghajar Takemichi tanpa ampun. Meskipun sudah babak belur, Takemichi tetap tidak mau menyerah karena semua ini dilakukannya hanya demi untuk Hinata. Di waktu Kiyomasa akan memukulnya dengan tongkat besi, tiba-tiba saja Draken dan Sano Manjiro, atau lebih akrabnya kita kenal dengan Maiki, muncul untuk menghentikan pertarungan. Mereka berdua marah kepada Kiyomasa karena ia dianggap telah mencoreng nama baik geng Tokyo Manji dengan melakukan sambung orang. Dan tak diduga ternyata Maiki tertarik kepada Takemichi dan mengajak Takemichi untuk berteman. Dan sebelum pergi, Maiki pun menghadiahkan Kiyomasa dengan tendangan andalannya yang membuat Kiyomasa langsung pingsan. Berkat hal itu, Takemichi dan teman-temannya pun dibebaskan dari status budaknya Kiyomasa. Setelah adegan adu jotos, Takemichi dan Hinata pun melihat pesta kembang api bersama. Di momen romantis itu, Takemichi ingin memegang tangannya Hinata. Akan tetapi tanpa ia sadari yang dipegang tangannya adalah Naoto. Alhasil Takemichi malah kembali ke masa depan. Di masa depan, Naoto menjelaskan cara kerja tubuh Takemichi saat kembali ke masa lalu, yaitu jika Takemichi kembali ke masa lalu, maka tubuhnya di masa depan akan mati suri. Dan jika Takemichi kembali ke masa lalu selama 3 hari, maka tubuhnya di masa depan juga akan mati suri selama 3 hari. Kemudian Takemichi menceritakan kelanjutan misinya, di mana ia bertemu dengan Maiki. Naoto berpikir untuk mempercepat misi Takemichi dengan cara harus membunuh Maiki. Dengan begitu, pertemuannya dengan Kisaki Teta tidak akan pernah terjadi dan Hinata tidak akan pernah meninggal. Keesokan harinya, ketika Takemichi kembali ke masa lalu, tiba-tiba saja Maiki dan Draken datang ke sekolahnya. Dengan santai, mereka menghajar beberapa murid yang menghalanginya untuk masuk. Maiki dan Draken membawa Takemichi keluar sekolah. Namun tiba-tiba saja Hinata datang dan langsung menampar Maiki. Hinata berpikir jika selama ini Draken dan Maiki lah orang yang selalu menghajar Takemichi. Draken yang tidak terima pun menahan tangannya Hinata yang hendak membawa Takemichi pergi. Melihat tangan Hinata gemetaran, Takemichi meminta Draken untuk melepaskan tangannya Hinata dan berkata jika ia akan melindungi Hinata dari siapapun yang berani menyakitinya. Maiki yang mendengar itu terlihat kesal dan hendak menghajar Takemichi, tapi itu hanyalah sebuah candaan, karena Maiki bukanlah tipe orang yang akan menghajar wanita. Melihat itu, Hinata pun langsung meminta maaf dan membiarkan Takemichi pergi bersama Maiki dan Draken. Setelah itu, Maiki menjelaskan kenapa ia tertarik kepada Takemichi. Alasannya adalah karena kepribadian Takemichi yang tidak takut kepada apapun, sangat mirip dengan mendiang kakaknya Maiki. Maiki juga mengutarakan tujuannya saat ini adalah mendirikan era berandalan menurut versinya sendiri.
Sejak saat itu, Takemichi mulai berpikir jika Maiki tidak mungkin membunuh Hinata di masa depan. Di malam harinya, geng Tokyo Manji mengadakan rapat. Pada saat itu, Draken mengusir Kiyomasa dan membuatnya resmi dikeluarkan dari geng Tokyo Manji. Setelah itu, Maiki sebagai ketua menjelaskan masalah anggotanya yang bernama Pa yang bertikai dengan ketua geng Mebius, yaitu Osanai. Akibat kejadian itu, seorang wanita pun terbaring koma. Maiki pun mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka akan tawuran melawan geng Mebius. Kembali ke masa depan, Takemichi melihat Akun saat ini menjadi anggota geng Tokyo Manji. Rupanya karena di masa lalu Takemichi mencegah Akun menusuk Kiyomasa, maka masa depannya akan berubah. Oleh sebab itu, Takemichi berencana menemui Akun untuk mencari informasi tentang Maiki ataupun kisah Kiteta. Singkat cerita, Takemichi bertemu dengan Akun yang kini penampilannya telah berubah. Setelah banyak bernostalgia di atas atap, tiba-tiba saja Akun mengaku jika orang yang mendorong Takemichi di rel kereta api adalah Akun sendiri. Akun juga tahu jika orang yang menyelamatkan Takemichi adalah Naoto, dan ia juga tahu jika Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Akun mengatakan jika saat ini ia adalah budak dari Kisaki TK. Ia juga menambahkan jika sejak kematiannya Draken, Maiki sudah berubah banyak. Setelah mengatakan semua itu, Akun pun memilih mengakhiri hidupnya dengan melompati dari atas atap. Sebelum melompat, Akun berpesan kepada Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan merubah masa depan. Melihat sahabat baiknya bunuh diri di depan mata membuatnya histeris. Kini tekad Takemichi juga semakin kuat karena yang harus diselamatkan bukanlah hanya Hinata, melainkan semua teman-temannya juga. Karena kejadian itu, Naoto menyelidiki sebab kematiannya Draken, yaitu saat tawuran melawan Mobius. Ia ditusuk oleh Kiyomasa yang dendam karena dikeluarkan dari Tokyo Manji. Alhasil, Takemichi kembali ke masa lalu untuk menghentikan kejadian itu. Takemichi menemui Maiki dan anggota Toman lainnya di sebuah tempat. Di sana, ia nekat meminta mereka untuk membatalkan tawuran. Tapi hal itu ditolak oleh Maiki dan yang lainnya, karena geng Mobius sudah datang duluan ke markas Toman. Karena dipenuhi oleh dendam, Pachin pun maju menantang Osanai untuk duel. Akan tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya terlihat sangat jelas, di mana Pachin tidak sanggup melawan Osanai. Melihat itu, Maiki maju dan langsung mengalahkan Osanai hanya dengan sekali tendangan saja. Namun Osanai masih bisa bangkit dan berniat menikah Maiki dengan pecahan botol. Beruntungnya Draken bisa menahannya tepat waktu. Pada malam harinya, Hinata dan Takemichi sedang menikmati festival. Di sana ia melihat beberapa anggota Mebius yang mencurigakan. Oleh sebab itu, Takemichi terpaksa meninggalkan Hinata dan mengikuti anggota Mobius itu. Menurut informasi dari Naoto, hari ini adalah hari kematiannya Draken. Kebetulan di sana ia melihat Kiyomasa sedang membawa pisau. Dan benar saja, Kiyomasa berencana membunuh Draken dengan pisau itu. Sialnya, Takemichi ketahuan dan langsung dihajar oleh anggota Mebius. Tidak hanya itu, Takemichi juga diikat dengan lakban agar tidak mengacaukan rencananya. Namun beruntungnya saat itu Hinata datang dan menyelamatkan Takemichi. Setelahnya ia langsung pergi mencari Draken. Di sisi lain, tawuran sudah dimulai dan ketika Takemichi datang ia sudah terlambat karena Draken sudah ditusuk oleh Kiyomasa. Namun dengan cepat ia menggendong tubuh Draken untuk membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Takemichi dihalangi oleh Kiyomasa. Tapi kali ini Takemichi benar-benar melepaskan semua dendamnya kepada Kiyomasa dan berhasil mengalahkan Kiyomasa. Setelah tawuran selesai, semua anggota berkumpul di rumah sakit untuk mendengar kelanjutan kehidupannya Draken. Di sana, Maiki terlihat sangat tenang, meskipun yang lainnya sangat khawatir. Maiki berkata jika ia percaya jika Draken tidak akan mati semudah itu. Tidak lama, dokter memberitahukan jika Draken berhasil diselamatkan.
Di saat itulah Mikey menjauh dari semuanya dan menangis meluapkan semua perasaannya. Film ini pun diakhiri dengan Takemichi yang berlari dari masa depan untuk menemui Hinata. Dan tidak diduga ternyata Hinata telah selamat dan masa depan pun berhasil dirubah. Nah, segitu aja review film Tokyo Revenger live action kali ini ya guys. Jadi gimana menurut kalian? Bagusan animenya atau live actionnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.